ketahanan nasional sesuai dengan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia 1945 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Bela negara pada hakikatnya adalah cinta, setia, dan rela berkorbannya warga negara baik secara fisik maupun non-fisik. Adapun indikator bela negara adalah: yang pertama, cinta tanah air seperti memakai produk sendiri. Yang kedua, rela berkorban seperti mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Yang ketiga, sadar berbangsa dan bernegara seperti menaati tata tertib lalu lintas. Yang keempat, yakin Pancasila ideologi negara. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan awal. Identitas nasional adalah jati diri yang merupakan ciri-ciri atau karakteristik mengenai bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain. Unsur-unsur identitas nasional yang pertama yaitu bahasa nasional bahasa Indonesia. Yang kedua, bendera negara merah putih. Yang ketiga, lambang negara burung Garuda. Yang keempat, dasar falsafah negara Pancasila. Yang kelima, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang keenam, Konstitusi Negara Undang-Undang Republik Indonesia 1945. Yang ketujuh, semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir, bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Demokrasi di Indonesia secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan. Secara terminologi, demokrasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemerintahan, sistem politik, dan pola kehidupan bernegara dengan prinsip yang menyertainya. Jadi, ketahanan nasional adalah sikap dari suatu bangsa di mana mereka dapat menguasai dirinya sendiri, gigih, dan tidak kenal lelah. Demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yang di dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti sempit yaitu kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 10 pilar demokrasi Indonesia. Yang pertama, demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Yang kelima, demokrasi dengan pembagian kekuasaan. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Dan yang kesepuluh, demokrasi yang berkeadilan. Demokrasi Indonesia secara historis. Yang pertama, sumber dari demokrasi desa. Tradisi kolektif dari permusyawaratan desa. Yang kedua, sumber dari Islam. Sumber Islam menuntut kebenaran dan keadilan dalam masyarakat serta persaudaraan antar sesama masyarakat. Yang ketiga, sumber dari Barat. Paham sosialis Barat menarik perhatian para pemimpin pergerakan kebangsaan karena dasar kemanusiaan. Demokrasi Indonesia secara sosiologis. Yang pertama, masa Republik Indonesia I yaitu tahun 1945 sampai 1959. Dengan demokrasi konstitusional menunjukkan peran parlemen dan partai-partai disebut dengan demokrasi parlementer. Yang kedua, masa Republik Indonesia II terjadi pada tahun 1959 sampai 1965, yaitu demokrasi terpimpin yang terjadi penyimpangan demokrasi konstitusional. Yang ketiga, masa Republik Indonesia III, yaitu pada tahun 1959 sampai 1998, yaitu demokrasi Pancasila, demokrasi konstitusional menonjolkan sistem presidensial. Yang keempat, masa Republik Indonesia IV terjadi pada tahun 1998 sampai sekarang, disebut masa reformasi, yaitu menginginkan tegaknya demokrasi Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik politik pada masa Republik Indonesia III. Demokrasi Indonesia secara politis,
Yang pertama, memberikan kesempatan berpartisipasi, kesamaan di muka hukum, distribusi pendapatan yang adil dan layak. Yang kedua, pelaksanaan demokrasi dalam pemilu kada, DPR, DPD, dan DPRD. Penegakan hukum di Indonesia. Indonesia adalah negara hukum, bukan atas kekuasaan belaka. Negara mempunyai wewenang mengatur dan mengendalikan masyarakat, bahkan memaksa untuk kepentingan umum yang lebih tinggi. Negara sebagai subjek hukum yang mempunyai kedaulatan yang tidak dapat dilampaui oleh negara manapun. Tujuan dan unsur hukum. Tujuan hukum yaitu meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat memperoleh pengayoman dan hak-haknya terlindungi. Sedangkan 3 unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum adalah kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Untuk penegakan hukum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur peradilan, yaitu peradilan umum, militer, agama, TUN, dan tipikor ad hoc. Penegakan hukum di Indonesia secara historis. Yang pertama, privat. Hukum yang mengatur antar manusia yang menyangkut kepentingan pribadi. Yang kedua, hukum publik, yaitu yang mengatur hubungan antar organ negara atau hubungan negara dengan perseorangan yang menyangkut kepentingan negara. Penegakan hukum di Indonesia secara sosiologis. Pemerintah harus tunduk dan menjalankan hukum, pemerintah harus aktif melakukan penyuluhan hukum, pemerintah harus menyediakan lembaga penegak hukum, dan pemerintah menyediakan lembaga peradilan. Penegakan hukum di Indonesia secara politis. Yang pertama, hukum harus dapat memberikan kepastian hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Yang kedua, hukum harus dapat menertibkan dan kepastian hukum untuk melindungi hak-hak dan kewajiban masyarakat.